Dalam sejarah dunia Islam, nama Abu Nawas dikenal bukan hanya sebagai penyair, tetapi juga sebagai sosok penuh kecerdikan yang tak tertandingi. Ia mampu mengubah situasi paling genting menjadi lelucon jenaka yang menyelamatkan nyawa. Kisah berikut ini akan membawa kita ke sebuah desa misterius, tempat di mana manusia bisa menjadi bubur dan hanya kecerdasan yang bisa jadi penyelamat. Inilah kisah Abu Nawas akan disembelih oleh rakyat Badui. Di suatu sore yang tenang, Abu Nawas baru saja pulang dari istana setelah dipanggil oleh Baginda Raja. Namun, seperti kebiasaannya, ia tak langsung pulang ke rumah. Ia memilih menyusuri perkampungan orang-orang Badui. Baginya, adat dan kebiasaan suku Badui selalu menarik untuk dipelajari. Dengan langkah ringan dan rasa ingin tahu, ia menjelajahi jalanan desa yang asing, berharap menemukan sesuatu yang baru. Saat melewati sebuah desa yang tampak sederhana, Abu Nawas melihat sebuah rumah besar yang tampak ramai. Dari dalam terdengar suara gaduh, tawa dan obrolan banyak orang. Ternyata, itu adalah tempat di mana orang Badui menjual bubur haris, makanan khas petani yang terkenal di daerah itu. Meski penasaran, Abu Nawas tak masuk ke dalam. Ia justru merasa lelah dan memilih untuk melanjutkan langkahnya menuju pinggiran desa. Di bawah pohon yang rindang, Abu Nawas memutuskan beristirahat. Angin sepoi-sepoi yang sejuk membuat suasana menjadi sangat nyaman. Tanpa sadar, matanya mulai berat dan akhirnya ia tertidur. Tak ada firasat buruk yang ia rasakan. Ia benar-benar terlelap dalam damai di bawah langit biru dan rimbunnya dedaunan. Namun, ketenangan itu seketika buyar. Abu Nawas terbangun dengan tubuh terhempas ke tanah keras. Brak! Suara benturan itu membuatnya tersadar. Ia mendapati dirinya berada dalam ruangan sempit dan pengap, dikelilingi jeruji besi seperti penjara. Siapa yang melemparku? Kenapa aku di penjara? Teriaknya bingung. Tak lama, muncul seorang lelaki Badui bertubuh besar. Wajahnya dingin, membawa sepiring bubur. Jangan teriak-teriak, makan ini, katanya. Tapi Abu Nawas tak langsung menyentuh makanan itu. Ia curiga. Mengapa aku di penjara? Tanyanya dengan suara tegang. Lelaki itu menjawab dengan datar. Kau akan kami sembelih. Dagingmu akan kami jadikan campuran bubur haris. Abu Nawas terkejut luar biasa. Jadi, bubur yang kalian jual, bubur manusia? Lelaki itu mengangguk bangga. Itulah makanan favorit kami. Setiap sebulan sekali, kami sembelih manusia yang lewat desa ini. Abu Nawas diam membeku. Ia tahu, jika tidak berpikir cepat, hidupnya akan tamat di desa kanibal ini. Malam itu, Abu Nawas tidak menyentuh bubur. Ia bertahan dalam rasa lapar dan cemas. Ia merenung, bagaimana mungkin Baginda tidak tahu bahwa di wilayahnya ada desa kanibal? Mungkin para menteri hanya melaporkan hal baik-baik saja. Abu Nawas bertekad, Baginda harus tahu kebenaran ini. Tapi bagaimana caranya agar ia bisa keluar hidup-hidup? Keesokan paginya, Badui itu datang lagi. Bersiaplah, kau akan kami sembelih hari ini. Abu Nawas segera bicara, tubuhku kurus, tak banyak dagingnya, tapi aku bisa bawakan temanku yang gemuk. Kalian bisa makan dagingnya sampai 5 hari. Badui itu ragu, tapi akhirnya percaya. Ia melepaskan Abu Nawas. Abu Nawas bergegas ke istana. Ia langsung menghadap Baginda. Ampun tuanku, hamba baru saja dari desa yang aneh. Di sana ada bubur lezat dan udara yang sangat segar. Baginda tertarik. Aku ingin ke sana sekarang juga. Abu Nawas segera menyusun rencana, meminta Baginda menyamar sebagai rakyat biasa agar tidak mencurigakan. Dalam penyamaran sederhana, Baginda dan Abu Nawas berjalan menuju desa Badui. Mereka masuk ke rumah besar tempat orang berkumpul. Baginda menikmati bubur haris dengan lahap. Benar kata Abu Nawas, bubur ini luar biasa, katanya. Abu Nawas hanya tersenyum, tak menyentuh makanan sedikit pun. Setelah itu, mereka berjalan ke pinggiran desa. Di bawah pohon rindang, Baginda merasa kantuk menyerang. Hawa di sini benar-benar menenangkan, ucapnya. Abu Nawas pura-pura pamit sebentar, tapi begitu ia melangkah pergi, Baginda mendengar suara keras.
Hai orang gendut, cepat bangun. Kau akan kami sembelih. Baginda kaget bukan main. Baginda akhirnya dimasukkan ke penjara sama seperti yang dialami Abu Nawas. Ia protes, namun percuma. Besok kau akan kami sembelih. Dagingmu akan jadi bubur paling lezat, kata si Badui sambil tertawa kejam. Baginda pucat. Jadi yang kumakan tadi? Ya, bubur manusia. Baginda hampir muntah. Dalam ketakutan Baginda mencoba berpikir. Ia menawar, berapa penghasilanmu sehari dari menjual bubur itu? 50 dirham. Aku bisa memberimu 500 dirham hanya dari menjual topi. Beri aku kain dan izinkan aku membuatnya. Badui itu ragu, tapi akhirnya setuju. Esoknya Baginda menyerahkan topi buatan tangannya. Juallah ini ke istana kepada Menteri Farhan. Badui itu menurut. Di istana Farhan melihat topi itu dan terkejut melihat tulisan rahasia. Surat dari Baginda minta tolong. Farhan pun mengutus prajurit untuk mengintai Badui itu. Hari itu juga 1.000 pasukan dikirim. Desa Badui dikepung. Semua warga ditangkap. Baginda diselamatkan. Nyawaku nyaris jadi bubur, kata Baginda. Farhan menoleh. Semua ini gara-gara Abu Nawas. Tapi juga salahmu. Kau tak pernah memeriksa desa ini, jawab Baginda. Baginda mengangguk. Abu Nawas tetap harus dihukum. Farhan menyambar. Hukuman mati. Baginda tersenyum. Kita lihat, apakah kali ini dia bisa meloloskan diri? Cerita pun belum berakhir. Karena bersama Abu Nawas, kejutan selalu menunggu di balik kecerdikannya. Dalam dunia Abu Nawas, akal selalu jadi senjata utama. Bahkan di hadapan pedang yang siap menebas, ia tak kehilangan logika dan kelakar. Kisah ini mengingatkan kita bahwa keberanian bisa datang dari kecerdikan dan keselamatan kadang berasal dari lidah yang tajam, bukan otot yang kuat. Nantikan kisah Abu Nawas selanjutnya, karena bersama dia, setiap masalah adalah awal dari lelucon yang menyelamatkan.